Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ahmad Indra Prayoga akan membahas soal TPS kuantitatif, yang dimana pada kesempatan ini saya akan membawakan 5 soal. Baik, kita menuju ke soalnya. Pada soal yang pertama, jika X sama dengan akar 44 dan Y sama dengan akar 11 tambah 2 akar 3, maka hubungan yang benar adalah. Pada soal yang pertama ini adalah soal materi bilangan. Tidak usah basa-basi ya, mari kita ke pembahasannya. Nah, sebelum itu kita tulis dulu X dan Y-nya. Pada X, akar 44 ini kita ubah menjadi akar 4 kali 11. Sebenarnya ini kita sederhanakan karena 4 kali 11 itu kan 44. Nah, akar 44 kali 11 ini berubah menjadi 2 akar besar. Nah, bisa kan? Karena di akar 4 ini ada akar 4 ini sama dengan 2. Nah, 2 itu kita simpan di depan akar 11. Nah, pada 2 akar 11 ini sama dengan akar 11 sama akar 11. Nah, kita sudah dapat X. Pada bagian Y, akar 11 tambah 2 akar 3 sama dengan akar 11. Ini tetap tambah akar 4 kali 3. Kenapa demikian? Karena kita sudah lihat pada bagian X itu yang pertama tadi 4 ini berubah menjadi 2 karena 4 kali 11 itu kan 44. Nah, pada ini, pada Y ini kita masukkan ke akar lalu berubah menjadi 4, bisa kan? Nah, lalu 4 kali 3 ini sama dengan akar 12. Nah, kita sudah dapat Y-nya. Nah, maka dari itu kita sudah lihat bahwa X itu lebih kecil daripada Y. Lalu jawabannya adalah Y. Baik, mungkin itu semoga dapat dimengerti ya. Nah, mari kita ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, sebuah balok memiliki volume 12x kuadrat, panjang 3x dan lebar 2x. Berapakah tinggi balok tersebut? Nah, pada soal yang kedua ini adalah soal materi geometri. Kita disuruh mencari tinggi balok tersebut. Nah, pada itu mari kita ke pembahasannya. Oke, pada pembahasan nomor 2 ini kita sudah diketahui berapa volume, berapa panjangnya, berapa lebar pada balok. Nah, untuk mencari tinggi pada balok itu kita menggunakan rumus volume. Maka rumus volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita disuruh mencari tinggi. Nah, kita masukkan saja pada rumusnya, maka berubah menjadi 12x kuadrat sama dengan 6x kuadrat kali tinggi. Nah, ini kita pindah ke sebelah menjadi 12x kuadrat sama dengan bagi 6x kuadrat, maka sama dengan 2. Oke, mungkin ini adalah soal tingkatan mudah karena kita menggunakan rumus dan kita tinggal kasih masuk-masuk saja. Semoga teman-teman mengerti pada soal yang kedua ini. Baik, mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, pada soal yang ketiga diketahui barisan X 5, 5, 6, 9, 9, 15, 14, 23, Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah. Pada soal yang ketiga ini kita sudah tahu bahwa materinya yaitu barisan. Kita disuruh mencari X berapa dan Y berapa. Maka dari itu mari kita ke pembahasan.
untuk mencari jawaban pada materi barisan ini, kita menggunakan pola melangkahi satu angka yang ada di depannya. Ya, itu sebutan untuk saya untuk cara mengerjakannya untuk lebih mudah. Nah, kita dari 5 dulu ya. 5 menjadi 4 itu berapa angka? 5 kurang 9 kurang 5 sama dengan 4, ya kan? Berarti untuk menjadi 9, 5 tambah 4 menjadi 9, ya kan? Nah, 9 berubah menjadi 15. Maka 9 tambah 6 itu 15. 15 tambah 8 23. Nah, kita sudah melihat pola bilangan. 4 berubah menjadi 6, berubah menjadi 8. Berarti D ini setiap polanya itu dia bertambah 2. Maka dari itu sebelum 4 ini kita menjadi 2, berubah menjadi 2, ya kan? Maka dari itu 5 ini kurang 2 menjadi 3. Maka X itu sama dengan 3. Nah, kita beralih ke pola selanjutnya, yaitu pada Y. Nah, pada pola Y ini kita dari 5 menjadi 6. Berarti Y itu ada kenapa bisa menjadi 6? Karena 5 tambah 1, 6 tambah 9, 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 5 sama 14. 14 tambah 7 sama dengan berapa? Yaitu 21. Mengapa demikian? Karena pola tersebut kita lihat plus 1 berubah menjadi plus 3, plus 3 berubah menjadi plus 5. Mengapa? Karena pola ini setiap pola ini mengandung tambahan 2 angka, yaitu 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7. Maka 14 tambah 7 yaitu 21. Maka Y sama dengan 21. Maka jawabannya yaitu E. Oke. Semoga teman-teman mengerti pada soal nomor 3 ini. Baiklah, kita beralih ke nomor 4. Pada soal nomor 4, hubungan nilai X dan Y dari persamaan berikut ini adalah 4X kurang 16 sama dengan 24, 2X tambah Y kurang 16 sama dengan 12. Nah, pada soal ini kita disuruh mencari X dan Y. Apakah dia itu X lebih besar atau lebih kecil, atau sama dengan, atau X sama dengan Y, atau X tambah Y itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari jawabannya, mari kita ke pembahasan. Nah, pada pembahasan nomor 4 ini kita cari dulu nilai X nya pada 4X kurang 16 sama dengan 24. Nah, di sini 4X sama dengan 16 sama dengan 24 ini kita sudah dapat nilai X nya itu sama dengan 10, ya kan? Nah, lalu nilai X lalu kita substitusikan ke persamaan 2X tambah Y sama kurang 16 sama dengan 12. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai X nya berapa, yaitu 10. 2 kali 10 sama dengan 20 tambah Y kurang 16 sama dengan 12. Nah, di sini kita sudah dapat nilai Y sama dengan 8. Maka dari itu kita sudah tahu nilai X itu 10. Nah, ini lebih besar daripada Y yang sama dengan 8, ya kan? Maka dari itu kita sudah tahu jawabannya, yaitu B. X lebih besar daripada Y. Oke. Semoga teman-teman sekalian
mengerti pada soal yang nomor 4 ini. Baik, mari kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Baik, pada soal nomor yang terakhir, nomor 5, gambar di atas memperlihatkan jumlah siswa yang membaca buku A dan B atau keduanya. Jika 25% siswa membaca buku A saja atau kedua buku, maka berapakah jumlah siswa yang membaca hanya buku B? Nah, pada soal ini kita disuruh mencari berapa siswa yang membaca pada buku B saja. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mengetahui jawabannya, mari kita ke pembahasan. Oke, pada pembahasan nomor 5 ini kita harus teliti. Di sini kita sudah tahu bahwa siswa yang membaca buku A saja itu 14 dan siswa yang membaca kedua buku itu ada 4 orang. Nah, di sini diketahui bahwa 25% siswa membaca buku A atau kedua buku. Nah, kita misalkan bahwa jumlah seluruh siswa itu sama dengan X, ya. Ini. Nah, maka kita sudah dapat bahwa 14 tambah 4 sama dengan 25% X. Kita dapat X-nya itu 72. Nah, ini jumlah seluruh siswa itu 72. Maka dari itu kita sudah bisa mendapatkannya siswa yang membaca hanya buku B, yaitu 18 tambah N sama dengan 72 menghasilkan siswa yang membaca buku B itu adalah 54. Nah, soal ini adalah soal yang singkat. Soalnya itu sulit, namun kalau kita teliti bahwa soal ini bisa dengan cepatnya kita jawab kalau kita belajar. Nah, baiklah teman-teman, itu saja soal-soal yang saya bahas pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.